Kadose Kang, saene ngeten. Kadose bagusnya seperti ini. Kayaknya bagusnya seperti ini Kang. Enggak usah bilang itu salah Kang, yang benar kayak gini nih. Nah, enggak, jangan. Tapi kayaknya lebih maslahat begini deh Kang, atau kayaknya lebih bagus begini deh. Nah, ini enggak masalah kalau seperti itu. Jadi gimana caranya ucapan kita jangan sampai menyinggung guru. Kemudian wala yaqululan ora kena ngucap sapa muta'allim ar-ra'yu indi kadza. Ing pengucap ar-ra'yu indi kadza. Ar-ra'yu utawi panemu indi ing dalem mungguh ingsun iku kadza kaya mengkene. Au syibha dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono hadza ila akhirih. Dan juga kita enggak boleh mengucapkan gini, kalau menurut saya Kang, ini begini nih Kang. Atau kalau misalkan menurut saya, pendapat saya begini Kang. Jangan juga. Tapi dengan cara yang halus. Sepertinya lebih bagus seperti ini sih Kang. Atau sepertinya lebih maslahat seperti ini. Sepertinya bagusnya seperti ini. Sepertinya lebih maslahat ini Kang. Diceritakan. Al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping 4 iku fi adabil muta'allim kang tetep ing dalem mertelake pira-pira tata kramane murid atau muta'allim fi durusihi ing dalem pira-pira pelajarane muta'allim wa malan barang ya'tamiduhu kang tetanggenan sapa muta'allim ing ma yang berpegang teguh pada pelajaran tersebut, yang fokus terhadap pelajaran tersebut ma'asyaikhi sartone guru warif kotilan pira-pira konco. Wa fihi lan iku tetep ing dalam babur rabi' salah satu asyara utawi 13 apane nau'an warnone minal adabi kang saking pira-pira tata krama. Al awwal utawi kang pertama iku ayya beda yen to ngawiti sapa muta'allim bi fardhi ainihi kelawan barang fardhu aine muta'allim. Fayuhassila mongko ngasilake sapa muta'allim awalan ing dalam kawitane arba'ata ulumin ing papat pira-pira ilmu. Yang pertama harus ia pentingkan adalah ilmu-ilmu yang wajib ia ketahui. Maka hasilkanlah 4 ilmu yang akan disebutkan ini. Yang pertama ilmu dzati, nyatane ngaweruhi ing zat al-aliyati kang luhur. Ai ilmu tauhid, maksudnya yakni ilmu tauhid. Ilmu zat al-aliyah, ilmu tauhid. Ilmu tentang ketuhanan. Itu ilmu yang pertama yang harus kita pelajari. Wa yakfihi lan nyukupi ing muta'allim. Apa iya takida yen to nekodake sapa muta'allim annaha ing satemene dzatul aliyah, annaha ing satemene dzatil aliyah iku maujudatun kang maujud, qadimatun kang dingin, baqiyatun tur kang isih tetep, munazzahatun tur kang ngene, baqiyatun tur kang tetep atau kang keri, munazzahatun tur kang den bersihake anin naqaisi saking pira-pira sifat kurang, muttasifatun tur kang persifatan bisifatil kamalati kelawan piro-piro sifat kang sampurno. Ketika kita belajar ilmu tauhid, maka yang mencukupi keilmuan kita, artinya kita ini kapan kita harus berhenti belajar ilmu tauhid, atau sampai kapan sih kita belajar ilmu tauhid? Sampai kita meyakini bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang mawujud, qadim, artinya terdahulu, bersih atau terhindar dari sifat-sifat yang tercela dan bersifat sempurna. Ketika kita meyakini itu semua, bahwa Allah itu adalah zat yang ada, zat yang selalu bersifatan dengan sifat-sifat mulia, dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, maka sudah ketauhidan kita sudah dianggap cukup. Kemudian wa ilmas sifati lan ngawruhi ing piro-piro sifati Allah. Kemudian kita mengetahui sifat-sifatnya Allah. Sampai kapan kita ini dianggap sudah faham terhadap ilmu sifat, seperti halnya ilmu dzat tadi. Wa yakfihi lan nyukupi ing muta'allim apa ayya takida yen to nekodake nyakinake meyakini sapa muta'allim anna dzata ing satemene zat al-aliyati kang luhur iku muttasifatun kang persifatan bil qudrati kelawan sifat qudrah, kuwasa, wal iradatilan ngersakake, wal ilmilan ngaweruhi atau ngudaneni maha mengetahui, wal hayatilan kesang maha hidup,
wasam'ilan midanget maha mendengar, wal basorilan mersani atau maha melihat, wal kalamilan guneman atau dawuh maha berbicara, maha dawuh. Batasnya kita dianggap faham terhadap ilmu sifat sampai kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, ila akhirih. Wa in zada lan lamun nambahi sapa muta'allim barahinaha ing pira-pira dalil sifat, dalile sifat, barahinaha ing pira-pira dalile sifat minal kitab saking Al-Qur'an aswas sunnatilan hadis, fahuwa mangko utawi ziyadatul barahin iku kamalul ilmi, sampurnanya ilmu. Kalau misalkan kita melengkapi lebih lengkap lagi dengan dasar Al-Qur'an dan hadis, maka ya ilmu kita semakin sempurna. Artinya meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang 20 dan mustahil memiliki sifat 20 yang lainnya. Meyakini itu semua maka sudah cukup kita mengetahui ilmu sifat. Kemudian yang ketiga watsalitsu, ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku ilmul fikih, ilmu fikih. Ini ilmu-ilmu yang harus didahulukan. Pertama ilmu dzat, ilmu sifat. Kemudian yang ketiga ilmu fikih. Sampai kapan kita dianggap cukup ilmu fikihnya? Wa yakfi kalan nyukupi ing muta'allim apa ma barang yutkinu kang yakinake sapa muta'allim bihi kelawan ma ta'atahu ing taate muta'allim min taharatin bayane saking sesuci, wa sholatin lan salat, wa siyamin lan poso. Sampai kita sudah yakin, sampai kita mengetahui atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dari rukun-rukun Islam, rukun iman, dari praktek-praktek ibadah. Kalau misalkan kita kaya punya uang ya berarti sampai kita mengetahui cara bagaimana caranya kita jual beli yang halal. Bagaimana caranya kita menyewa, bagaimana caranya kita mewakilkan sesuatu, bagaimana caranya kita bekerja sama. Jadi harus tahu semua, itu ilmu fikih. Ketika kita sudah tahu itu semua, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang haram, apa yang makruh, apa yang mubah, sudah tahu semua, maka kita sudah cukup mengetahui ilmu fikih. Wa in kana lamun ono iku lahu kadue muta'allim apa malun bondo ta'allama mongko belajar sapa muta'allim ma ing barang yajibu kang wajib apa ma alaihi ing atase muta'allim fihi ing dalam mal. Kalau kita punya harta ya maka kita harus tahu, harus belajar tentang muamalah yang tadi saya sebutkan, gimana caranya jual, gimana caranya beli, gimana caranya menyewa, gimana caranya menggadai, gimana caranya memesan, gimana caranya mewakilkan, dan muamalah-muamalah yang lain. Kita harus tahu semuanya, jangan ada yang terlewat. Kalau kita punya harta, wala yuktimu lan ora kena nglakoni sapa muta'allim ala amrin ing atase perkara siji hatta ya'lama hingga ngaweruhi sapa muta'allim hikmallahi ing hukume Allah. Hukmullah bukan hikmallah, hukmullahi hukmallahi nasab maf'ul. Hukmallahi ing hukume Allah Ta'ala fihi ing dalam amr. Pokoknya pada intinya kita jangan sampai melakukan sesuatu sebelum kita tahu hukum menurut Allah seperti apa. Sebelum kita tahu ilmunya kita jangan melakukan sesuatu tersebut. Kalau kita pengen jual beli maka kita harus tahu ilmu jual beli dulu. Apa sih rukunnya jual beli? Apa syaratnya jual beli? Kita harus tahu dulu. Apa saja perkara yang halal untuk dijual, halal untuk dibeli. Haram untuk dijual, haram untuk dibeli. Mana saja yang apa namanya? Yang haram, mana saja yang halal. Kita harus tahu dulu apa syaratnya. Atau contohnya kalau kita pengen memberi, maka kita harus tahu syaratnya. Hibah itu apa? Memberi, menghadiahkan. Harus tahu semua. Jangan sampai kita ingin melakukan sesuatu tapi tidak tahu dari sisi syariatnya. Kita harus tahu. Kita melakukan sesuatu harus berdasarkan dengan dalil. Al-ilmu utawi ilmu ar-rabi'u kang kaping 4 iku ilmul ahwali, ilmune piro-piro tingkah.
Ilmu yang keempat adalah ilmu perilaku. Wal maqamati lan piro-piro pangkat, wa makhadi'in nufusi lan piro-piro pembujuke piro-piro nafsu, wa makayidiha lan piro-piro reko doyone nafsu. Ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, maqamat atau derajat-derajatnya manusia, terus apa saja yang bisa membujuk kita terjerumus terhadap hawa nafsu, tipu daya hawa nafsu. Ya biasa kita sebut dengan ilmu tasawuf, ilmu batin, wamalan barang. Yajri kang lumaku opo majro dzalika ing dalam lumakune, ing dalam gon lumakune ilmul ahwal ila akhirih. Ing dalam gon lumakune ilmul ahwal ila akhirih. Ing dalam gon lumakune dzalika mengkono-mengkono ilmul ahwal, ono mengkono-mengkono ne dzalika soale. Ing dalam gon lumakune mengkono-mengkono ilmul ahwal ila akhirih. Wa qad dzakarolan teman-teman wis nutur dzalika dzalika mengkono-mengkono arba'ah kullahu yuskabihane dzalik sopal imamu Imam Al-Ghazali Imam Ghazali. Wa qad dzakara dzalika kullahu dzalika arba'ah ini arba'atu ulum ya. 4 ilmu, ilmu dzat, ilmu sifat, ilmu fikih, ilmu ahwal. Sopal imamu Imam Al-Ghazali nyatane Imam Ghazali fi bidayatil hidayati ing dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wasayyidulan Gusti ingsulan wasayyidulan Gusti Abdullah bin Tahirin nyatane Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulamit Taufiq ing dalam kitab Sulamut Taufik rahimahumallahu taala. Dan ilmu-ilmu yang disebutkan tadi itu sudah juga disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan disebutkan juga oleh Sayyid Abdullah bin Tahir di dalam kitab Sulamut Taufik. Walaupun pengarang kitab Sulamut Taufik ini juga sedang diperdebatkan sekarang. Banyak yang ragu terhadap siapa pengarang kitab Sulamut Taufik. Karena wakilah mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ada salah satu manuskrip atau kitab Sulamut Taufik berasal dari tahun lawas di Madura, itu pengarangnya bukan beliau, tapi pengarangnya ulama Nusantara, tidak tahu saya siapa. Dan ada juga yang menemukan ternyata, ini ilmuwan yang menemukan di Hadramaut sendiri. Ini kan Syekh Abdullah bin Tahir ini asalnya dari Yaman, dari Qabilah Ba'alawi, dari klan Ba'alawi, dari Habaib lah. Ada ilmuwan ketika ngecek di perpustakaan yang ada di Al-Ahqaf di Hadramaut itu menemukan 5 kitab Sulamut Taufik dengan pengarang yang berbeda-beda. Jadi kitabnya satu tapi pengarangnya ada 5. Jadi ada satu kitab sama dalamnya Sulamut Taufik tapi pengarangnya beda. Nemu lagi Sulamut Taufik juga pengarangnya beda lagi. Itu sampai 5. Jadi sedang dalam perdebatan ulama, nyatanya siapa pengarang kitab Sulamut Taufik. Ada yang mengatakan bahwa ya betul Imam Sayyid Abdullah bin Tahir bin Yahya. Ada juga yang punya pendapat ya, ada yang bilang beliau memang tapi bukan dari Qabilah Ba'alawi, jadi bukan orang Yaman. Ada juga yang bilang bahwa pengarangnya bukan beliau, tapi ulama Nusantara. Ada juga yang bilang yang nggak tahu siapa yang ngarangnya. Ada yang bilang beliau ini Sayyid Abdullah bin Tahir ini adalah tokoh fiktif, artinya nggak ada orangnya gitu loh. Kalau kita gimana cara menyikapinya? Ya wallahu alam bisawab.
Yang penting apa? Yang penting kita intifa di ilmunya. Terus kalau kita ngirim Fatihah gimana ketika kita ngaji Sulamut Taufik ngirim Fatihah gimana? Gak usah sebutkan namanya. Langsung musannifi hadzal kitab Sulamut Taufik Al-Fatihah gitu. Langsung kepada orang yang mentaklif atau mengarang kitabnya. Gak usah menyebutkan, gak masalah. Kalau memang beliau pengarangnya, yakni Sayyid Abdullah bin Thohir, pasti sampai ke beliau karena beliau yang mengarang kitab ini, gitu loh. Kalau bukan beliau, yang nggak sampai ke beliau, sampainya ke orang yang mengarang kitab ini, paham nggak? Jadi langsung kepada orang yang mengarang kitab ini, nggak menyebutkan satu nama. Ini saya tidak menunjukkan saya mendukung sana, mendukung sini, enggak. Saya enggak dukung orang yang membatalkan nasab, saya juga tidak mendukung orang yang menetapkan nasab, enggak. Saya enggak ikut-ikutan, kita nih enggak usah ikut-ikutan hal-hal seperti itu. Kita tuh tugasnya ngaji, enggak usah ngurusin nasab. Yang penting kalian harus tahu ya, yang penting kita harus sadar betul bahwa al-karom itu bil ilmi la bin nasab. Kemuliaan seseorang itu dengan ilmu, bukan dengan nasab. Kamu pengen anaknya siapapun, kalau kamu berilmu maka kamu akan mendapatkan kemuliaan. Kamu pengen anaknya siapapun, kalau memang kamu bodoh, ya bodoh aja. Gak akan mendapatkan kemuliaan. Yang ia dapatkan adalah kebodohan atau kehinaan. Paham gak? Itu. Jadi kemuliaan itu adalah dengan keilmuan, bukan dengan nasab. Makanya kita gak usah peduli dengan nasabnya seseorang, itu gak usah peduli. Kalau ada orang ngaku saya anaknya Kiai A, Kiai B, kalau kamu bodoh ya bodoh aja. Kalau kamu pinter saya muliakan. Kalau misalkan ada yang ngaku saya keturunan Kanjeng Nabi, saya keturunan Nabi Muhammad misalkan, lalu dia bodoh, ya maka kita omong aja. Mungkin baginda Nabi juga malu punya cucu kayak panjenengan. Paham gak? Punya cucu Nabi kok bodoh. Cucu Nabi kok gak pinter syariatnya yang Nabi bawa. Kan dia ngisi-ngisi nih kan ya. Malu-maluin gak kira-kira? Malu-maluin. Tapi kalau ada cucu Nabi ini mulia, artinya mulia itu alim, ya maka wajib kita hormati. Paham gak? Tapi kita hormatinya dari segi keilmuan. Paham gak? Iyalah, artinya kita itu betul-betul harus meyakini bahwa seseorang mulia itu bukan karena nasab, tapi karena ilmu. Kamu pengen anaknya siapa, sekalipun kalau kamu itu ilmunya bagus, agamanya bagus, ya akan saya hormati. Kamu cucunya Fir'aun sekalipun, kalau kamu itu agamanya kuat, Islamnya kuat, alim, ya akan dihormati. Allah juga akan menghormatkannya. Paham gak? Kamu pengen anaknya Nabi sekalipun, kalau kafir sih ya tetap kafir, paham gak? Neraka sih tetap neraka, nggak ada ceritanya di sana kamu di akhirat ditanya kamu cucu siapa, nggak ada ceritanya. Ketika kafir ya kafir aja, paham gak? Makanya ada ambil pelajaran lah dari Kan'an, tahu Kan'an kamu? Kan'an anaknya siapa? Nabi Nuh. Surga apa neraka? Neraka. Walaupun anaknya Nabi pun masuk neraka. Jadi kalau kafir itu nggak bisa lihat siapa. Mulia pun nggak akan melihat siapa dan siapa. Alim pun nggak akan lihat siapa anaknya siapa dan siapa. Paham nggak? Bukan berarti cucu Nabi ketika kafir kemudian dia tetap masuk surga. Enggak, tetap mulia. Enggak, ya dia hina. Bukan berarti orang anaknya Cina, Kristen, kemudian dia Islam, lalu dia tetap hina. Enggak, dia mulia. Dia saudara kita, paham enggak? Itu menunjukkan bahwa nasab tuh enggak ngefek kemuliaan seseorang, tuh enggak ngefek. Yang ngefek itu adalah keilmuan. Makanya kita ini janganlah memandang nasab seseorang itu. Kita mandang kemuliaan seseorang itu dari keilmuan. Paham? Ini bukan berarti saya ini mendukung A, mendukung B, atau memusuhi A, memusuhi B, enggak. Kita enggak ikut-ikutan. Kita fokusnya bukan di situ. Adapun kita meyakini nanti seperti apa, ditanya, enggak usah ikut-ikutan. Kita tunggu hasilnya. Kita bukan ahli dalam itu kok. Kita enggak punya kapasitas untuk membicarakan itu, kita enggak punya. Terus tunggu hasilnya saja seperti apa. Makanya kalau ada orang enggak ngaji aja enggak terus bicara masalah nasab, tinggal lu ngabai, paham enggak?
Ketika kamu pulang, kemudian kamu ketemu dengan orang yang membicarakan nasab, isinya kebencian, tidak ada keilmuannya sama sekali, tinggal lunga. Baik dari segi dari sisi kanannya atau dari sisi kirinya, baik dari kubu A kubu B. Kalau bicaranya itu tentang hina menghina, tidak ada keilmuannya sama sekali, tidak ada pengetahuannya sama sekali, tinggal lunga, tinggal pergi. Nggak penting, namanya ghibah itu udah, paham nggak? Nggak penting soalnya masalah itu. Kita sih fokusnya belajar syariat Kanjeng Nabi, belajar syariat Gusti Allah, itu aja, paham nggak? Kemudian selanjutnya, wasani utawi kang kaping pindho, iku yutsbi'a, iku ayyutsbi'a yento ngenut mbureni sapa muta'allim fardhu ainihi ing barang fardhu aini muta'allim bita'allumi kitabillahi kelawan belajar ing Al-Qur'an al-azizi kang luhur. Kemudian kita belajar fardhu ain kita, yakni belajar tentang Al-Quran. Fardhu ain selanjutnya yakni kita belajar kitabnya Allah atau belajar Al-Quran. Fayutskinahu mongko ngukuhake sapa muta'alim ing kitabillah itqanan kelawan ngukuhake temenan jayyidan kang bagus. Wa yajtahidalan nemen-nemeni sapa muta'alim fi fahmi tafsirihi ing dalam memahami tafsire kitabullah. Kemudian kita juga belajar tafsir untuk demi memahami Al-Quran, wasairi ulumihi lan sekerine piro-piro ilmune kitabullah, dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang menunjang kitabnya Allah. Contohnya apa? Kita ini sekarang sedang belajar-belajar yang menunjang tentang kita memahami kitabnya Allah. Apa? Ilmu nahwu, ilmu sorof, supaya bisa membaca Al-Quran dengan maknanya. Balaghah, mantek, itu butuh itu. Kalau kita bisa, kalau pengen bisa memahami Al-Quran, kita harus bisa nahwu, sorof, balaghah, mantek, usul fikih, dan kitab-kitab yang lainnya. Supaya ketika kita membaca Al-Quran kemudian tersentuh hati kita. Kita ini dari segini banyaknya, kita ini belum bisa memahami Quran sama sekali. Buktinya apa? Ada enggak di antara kita ketika baca Quran nangis, mendalami cerita yang disampaikan oleh Al-Quran? Ada enggak? Karena kita membaca, karena kita tidak mengerti balaghah dan mantik. Karena kita ini baru sebatas dohir dari Al-Quran saja. Dohirnya Al-Quran aja, enggak sampai mendalami dalamnya, belum sampai mendalami tafsirnya dan yang lainnya. Kalau sudah, ya kita akan bisa merasakan rasa takut ketika Allah mengancam, rasa sedih ketika Allah mengasihi. Pasti nih, kalau mengerti tentang ilmu Al-Quran. Lah itu tujuan kita ngaji kayak sorof, nahwu dan yang lain, tujuannya supaya bisa memahami. Fa'innahu krono saat temene tafsir wasair ulumih iku aslul ulumi, asline piro-piro ilmu, wa ummuhalan induke ulum, wa ahamuhalan luih pentinge ulum. Thumma yahfadhu mongko nuli yen to ngapalake sapa muta'allim min kulli fannin, saking saben-saben pelajaran dihafalaken, mukhtasaron ing kitab kang den ringkes, yajtami'u ngumpulake sapa muta'allim fihi ing dalam mukhtasar, baina tarafaini ing dalam antarane pucuk lorone fan minal hadits dibayane saking fan hadits, wa ulumihi lan piro-piro ilmune hadits. Kemudian kita juga mempelajari ilmu-ilmu hadits, kita kawinkan antara ilmu-ilmu hadits dan ilmu-ilmu Al-Quran. Kita pertemukan, kita kumpulkan semua, dari mulai asbabul wurud, asbabun nuzul, dikumpulkan semua. Kenapa, pas apa Kanjeng Nabi dawuh seperti itu, posisinya pas apa, dawuhnya kepada siapa, ini kita harus tahu penyebabnya apa. Wa ulumihi lan piro-piro ilmune hadits, wa usulaini lan usul loro, ay usuluddin wa usulul fikih. Harus tahu usuluddin dan usul fikih. Kemudian wan nahwilan kitab nahwu, wasorfilan sorof, harus bisa nahwu sorof. Lah kita baru sampai nahwu sorof jurmiyah langsung boyong, lah jauh dari
kepatutan seorang santri. Kita tidak bisa sebetulnya dikatakan pantas sebagai santri itu jauh masih. Karena santri itu ketika dia berusaha sama mati-matian bisa belajar nahwu, belajar sorof, belajar tafsir, belajar hadis, belajar usul fikih, belajar usuluddin yang lain. Kira-kira masih jauh nggak kalian? Wah, sangat jauh. Sangat jauh. Makanya itu, jangan kali-kali kita ini merasa puas, merasa cukup ketika sekolah kita sampai di kelas 3 aliyah, apalagi kelas 3 MTS. Jangan. Masih jauh kita ini. Kemudian wala yashghaluhu lan ora kena ketungkul nungkulake menyibukkan ing muta'allim apa zalika mengkono-mengkono yajtahid fi fahmin yajtahid fi fahmi tafsirihi ila akhirih itu di atas paling atas kulluhu yuskabihani dzalik an dirasatil Qur'ani saking deres ing Al-Qur'an wa ta'ahudihi lan ngrekso ing Al-Qur'an wa mulazamatihi lan netepi ing Al-Qur'an wirdan kelawan dadi wiridan minhu saking muta'allim kulla yaumin ing dalam saben-saben dino. Dan jangan keilmuan-keilmuan yang tadi disebutkan itu sampai melalaikan kita untuk deres Al-Qur'an. Artinya kita belajar secara giat yang telah disebutkan tadi juga harus digas. Deres Qur'annya juga jangan ketinggalan. Deres Qur'an, ngapalakan Qur'an itu juga jangan ketinggalan. Wal yahdhar lan beci wadiyo sapa muta'allim, takutlah min nisyanihi saking lali ing Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Ketika kita lupa terhadap Al-Qur'an yang kita hafalkan, dosanya besar. Ba'da hifdhihi ing dalam sawise ngapalake ing Al-Qur'an sesudah kita menghafalkannya. Makanya kalau kita merasa tidak mampu untuk menghafalkan Al-Quran, jangan sekali-kali kita mencoba. Faqad waroda, mongko teman-teman wis tumeka fihi ing dalam nisyanihi apa ahaditsu pira-pira hadis. Fihi ing dalam nisyanihi ba'da hifdhihi ya tapi ya. Apa ahaditsu pira-pira hadis tasjuru kang nyegah apa hadis anhu saking nisyanihi ba'da hifdhihi. Wa yashtaghilu lan ketungkul sapa muta'allim karena banyak hadis yang menjelaskan ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang lupa terhadap Al-Qur'an setelah menghafalkannya. Wa yashtaghilu lan ketungkul sapa muta'allim bi syarhi tilkal mahfuzati kelawan mertelaake atau kelawan nyarahi mengkono-mengkono piro-piro apalan alal masyayikhi ing atase masyayikh. Artinya apa? Setoran hafalan kepada guru-guru kita. Wal yahdhar lan becik rumaksa sapa muta'allim minal i'timadi saking kumandel fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono tilkal mahfuzat alal kutubi ing atase pira-pira kitab ibtidaan ing dalam kawitane bal ya'tamidu balik tetanggenana sapa muta'allim fi kulli fannin ing dalam saben-saben pelajaran man ing wong huwa kang utawi man iku ahsanul luwih bagus apane ta'liman oleh mulang lahu maring fan wa aktsaru lan luwih akeh apane tahqiqon oleh benerake fihi ing dalam fan nyataake ya apane tahqiqon oleh nyataake fihi ing dalam fan. Pada awalnya kalau kita belum menjadi ahli jangan sekali-kali kita ini hanya berpegangan pada tulisan atau kitab, tapi kita harus merujuk ke guru. Kalau kita ini baru menjadi mubtadi, menjadi orang yang baru bisa nahwu sorof saja, jangan sekali-kali kita ini belajar gaya-gaya, belajar otodidak tanpa ada guru. Kita harus berpegangan dengan dawuhnya guru. Jangan langsung ke kitab atau ke Quran, ke hadis, jangan sampai. Tapi kita harus berpegang teguh pada pendapatnya guru kita. Apalagi kita mubtadi. Lah mirisnya orang zaman sekarang itu banyak yang baru bisa baca Iqra saja sudah berani nafsiri Quran. Bayangin coba. Kamu baru Yanbu'a 6 baru selesai, tapi langsung berani nafsiri Quran. Orang zaman sekarang banyak begitu. Atau baru hatam Quran langsung bisa sok-sokan nafsiri Quran. Mengartikan Quran, mengartikan hadis. Langsung menerapkannya ke hukum-hukum. Padahal
baru hatam yanbu'a. Juz amma saja belum. Kemudian wayura'ilan ngrekso sapa muta'allim fil masyayikhi ing dalam pira-pira guru ad-dina ing agama wal ilma lan ilmu wasyafaqata lan welas. Kita ini harus menjaga guru kita supaya terus menyampaikan agamanya, ilmunya, kasih sayangnya guru supaya tidak terputus kepada kita. Kita harus menjaganya. Wa ghairaha wal ilma lan ilmu wasyafaqata lan welas wa ghairaha lan liyane ilmu wasyafaqah ad-din wal ilmu wasyafaqah wal ya'khudh lan becik ngalapo sapa muta'allim minal hifdzi hale saking ngapalake wasyarhi lan mertelaake maing barang yumkinu kang mungkin apa maing muta'allim wa yutiquhu lan kebangkat sapa muta'allim ing ma halahu ing dalam tingkahe muta'allim min ghairi iktsarin kelawan tanpa ngakehake min ghairi iktsarin kelawan tanpa ngakehake mumillin kang bosenake wala taksirin lan ora pepeko muhillin kang nyacatake mukhillin kang nyacatake bijaudati tahsili kelawan sifat bagusake ngasilake ing hifdzu wasyarhu. Dan ketika kita belajar mengambil ilmu, menghafalkan, menjelaskan, menyarai, memaknai semuanya itu jangan sampai nunggu bosen. Paham enggak? Jangan sampai kebanyakan. Harus pas-pas saja. Nanti setelah itu kita selesai istirahat supaya nanti kita semangat lagi. Artinya apa? Kita jangan habiskan semangat kita dalam sekali gebragan. Ngerti sekali gebragan kamu? Contohnya ketika kita semangat itu, lagi semangat-semangatnya, sehari 24 jam ngaji. Makan sambil ngaji, minum sambil ngaji, enggak tidur, ngaji lagi. Tapi hanya 1 hari itu. Setelah itu libur sebulan. Terus kue ngaji maning, tang sedina sewengi ngaji. Libur maning sebulan. Jangan kayak gitu. Tapi kita simpan secukupnya. Jangan sampai kita ini semangatnya hilang, terus besoknya enggak ngaji lagi, jangan sampai gitu. Tapi ngaji secukupnya, waktunya ngaji, waktunya istirahat, waktunya ngaji, istirahat. Kemudian setelah itu istirahat, besoknya ketika waktunya ngaji semangat lagi. Karena memang sudah ada istirahatnya, ngajinya secukupnya. Tidak nunggu semangatnya habis dulu, paham enggak? Jadi jangan dihabiskan, tapi sisakan semangat untuk besok. Wa tsalitsu utawi kang abing telu iku ayyah dzaro yen to rumaksa sapa muta'allim fi betidai amrihi ing dalam ngawiti perkorone muta'allim minal istighali saking ketungkul fil akhlaki ing dalam akhlaki bainal ulama ing dalam antarane ulama. Wa bainan nasilan ing dalam antarane manusa mutlakon hale mutlak fil aqliyati ing dalam pira-pira ilmu kang bangsa akal wasam'iyati lan pira-pira ilmu kang bangsa den rungu saking syara. Fil ikhtilafi ing dalam pasulayan. Tadi saya bacanya akhlak soalnya. Fil ikhtilafi ing dalam pasulayan bainal ulama ing dalam antarane ulama wa bainan nasilan ing dalam antarane manusa. Mutlakon hale mutlak fil aqliyati wasam'iyati. Kemudian tata krama kita yang ketiga sebagai santri, jangan sekali-kali kita ini tersibukkan hanya dalam perbedaan-perbedaan pendapatnya ulama dengan ulama yang lainnya. Kita sibuknya hanya bahas tentang kiai ini beda dengan kiai ini, ulama A beda dengan ulama A. Jangan tersibukkan ke perbedaannya itu. Baik dalam segi ilmu baik dari segi dalil akal, dalil akli atau dalil nakli. Baik dari sisi ilmu yang dengan logika atau ilmu yang berdasarkan karena dalil yang memang dinukil dari Allah.
Fa innahu krana sak temene istighal iku yuhayyiru. Kenapa kita enggak boleh hanya tersibukkan pada perbedaan pendapatnya ulama? Karena istighal tersibukkan dengan perbedaan tersebut itu membuat hati kita bingung dan bimbang. Iku yuhayyiru bisa ngederake apa istighal adzihna ing ati wa yudhisulan bisa bingungake, tegese bingungake apa istighal adzihna ing ati. Ini adzihna diganti la'alla shawab al-aqla. Di situ makanya apa? Al-aqla. Oh ya berarti benar al-aqla. Al-aqla ing ati. Karena perbedaan ulama, kalau kita terlalu banyak membahas perbedaan ulama, fokusnya hanya ke perbedaan ulama pendapat, bisa bikin kita bingung. Terus harusnya bagaimana? Bal yutskinu, balik ngukuhake sapa muta'allim awalan ing dalam kawitane kitaban ing kitab wahidan kang siji, fi fannin ing dalam pelajaran wahidin kang siji. Harusnya bagaimana? Kita fokus saja satu kitab satu pelajaran, satu kitab satu pelajaran. Fokusnya membahas satu pelajaran saja, kita dalami satu pelajaran saja. Tapi kalau mampu ya beberapa kitab, beberapa pelajaran kita dalami semua. Wa kutuban lan piro-piro kitab fi fununin, ing dalam piro-piro pelajaran ing kana lamun ono sa muta'allim iku yahtamilu bisa nyonggo sapa muta'allim zalika mengkono-mengkono kutuban fi fununin ala tariqatin ing atase dalan wahidatin kang siji yartadiha kang ridoni ing tariqatin wahidatin lahu maring muta'allim sapa syaikhuhu gurune muta'allim. Kalau bisa, kalau kita mampu dan ridho guru ini merestui, maka kita mempelajari beberapa kitab dari beberapa pelajaran kalau kita mampu. Kalau enggak mampu ya fokus hanya satu pelajaran saja. Makanya di pondok itu, di sini itu ada beberapa pelajaran-pelajaran yang lebih ditekankan daripada pelajaran lainnya. Contohnya kalau di kelas 1 sanawi itu ada sorof, ada nahwu dan sorof, itu lebih ditekankan. Makanya disiplinnya lebih daripada yang lainnya. Fa in kanat mukalamun ono apa tariqatu syaikhihi dalane gurune muta'allim iku naqlal madzahibi nukil ing pira-pira mazhab wal ikhtilafilan perbedaane ulama walam yakun lan ora ono iku lahu kadwa syekh apa ra'yun panemu wahidun kang siji. Kalau ternyata kita memiliki guru yang hidupnya hanya menukil-nukil pendapatnya ulama atau hanya membahas tentang perbedaan ulama, dawuhnya Imam Ghazali, qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali, falyahdhar mongko becik ngrekso sapa muta'allim minhu saking syekh, fa inna dararahu krana sak temene kemlaratane syekh iku aktsaru luwih akeh minan naf'i tinimbang saking kemanfaatane bihi kelawan syekh. Kalau ternyata kita melihat ada seorang ulama kemudian hidupnya hanya menukil-nukil saja, hanya terfokus terhadap perbedaan pendapat saja, tidak punya pendirian, tidak punya pendapat pribadi, tidak menyampaikan menurut beliau sendiri, tidak punya pendirian, maka tinggalkanlah guru tersebut. Ini dawuhnya Imam Ghazali. Maka tinggalkanlah ulama tersebut karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi hanya membahas tentang perbedaan ulama, tidak punya pendapat kalau bagus menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini, nggak punya itu, maka dawuhnya Imam Ghazali tinggalkanlah saja karena dorornya lebih banyak daripada manfaatnya. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono hadar yahdharu rumekso sapa muta'allim atau ngrekso sapa muta'allim fi ibtidai talabihi
ing dalam kawitane penyuprihe muta'allim minal mutalaati saking piro-piro penggawe mutalaah fi tafarikil musannafati ing dalam piro-piro pisah-pisahe piro-piro kitab karangan. Fa innahu mongko sak temene mazkur minal mutalaat iku yudayyi'u nyak-nyakake apa mazkur minal mutalaat zamanahu ing mangsane muta'allim, hanya menyanyiakan usia atau masa belajarnya saja. Yufarriqu lan bagi-bagi sapa muta'allim dzihnahu ing atine muta'allim, karena akhirnya hatinya terbagi. Bal yu'ti balik menehi sapa muta'allim, bal yu'ti balik menehi sapa muta'allim alkitaba ing kitab alladzi yaqra'uhu kang maca sapa muta'allim ing kitab awil fanna utawa ing pelajaran alladzi ya'khudhuhu kang ngalap sapa muta'allim ing fan bal ya'khudhuhu balik kang alladzi ya'khudhu kang ngalap sapa muta'allim ing fan kulliyatahu ing sakabehane muta'allim hatta yutskinahu hingga ngukuhake sapa muta'allim ing kitab awil fan. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono-mengkono hadzar yahdharu ngrumeksa sapa muta'allim min tanaqqulin saking ngolah ngalih min kitabin saking kitab siji ila kitabin maring kitab kang meneh min ghairi mujibin saking tanpa barang kang netepake. Janganlah kita ini berpindah satu kitab ke kitab yang lainnya, pindah lagi, ganti lagi kitabnya, ganti lagi, belum hatam ganti lagi, belum selesai ganti lagi kitabnya. Fa innahu krono saat temene tanakul iku alamatud dojari tetengere bosen. Itu adalah tanda kebosanan. Jangan kita ini munculkan kebosanan tersebut. Dan tanda dan hal tersebut pindah-pindah kitab, ganti kitab padahal belum selesai. Wa adamul falahi alan ora onone bejo, tidak akan memberikan manfaat. Ngajinya tadi tidak akan memberikan manfaat kalau belum selesai. Terus kemudian ganti kitab. Wa amma idzan taha lan ing lan ono kalane lan anapun ing dalem ari kalane wis rampung atau wis tutuk sapa muta'allim wa ta'akkadat lan dadi kukuh apa ma'rifatuhu pengawruhe muta'allim ketika sudah selesai dan pengetahuannya sudah tahu tentang kitab tersebut atau tentang sebuah ilmu, fal aula mongko utawi kang luwih utama iku alla yada'a yen to ora ninggal sapa muta'allim, iku alla yada'a yen to ora ninggalake sapa muta'allim fannan ing pelajaran minal ulumi saking piro-piro ilmu asyar'iyyati kang bangsa syara illa nadhara angin ningali sapa muta'allim fihi ing dalam fan. Kalau kita sudah paham tentang suatu pelajaran, sudah ngerti ngelotok di luar kepala oleh sebuah pelajaran terhadap suatu pelajaran, maka yang bagus itu ya jangan ditinggalkan pelajaran tersebut, tapi terus dimutolaah, terus dibaca, terus diangan-angan pelajaran tersebut, jangan sampai hilang. Fa in sa'adahu moko lamun nulungi ing muta'allim apa al-qadaru papestene Allah, kalau ternyata Allah memberikan pertolongan kepada kita, wa tulul umri lan suwene umur atau dawane umur alat tabahuri ing atase nyegoro fihi ing dalam fan ai fadzalika aula fihi ing dalam fan ai fadzalikal aula. Maka kita ini sangat luar biasa ketika Allah telah memberikan pertolongan kepada kita, bahwa kita diberi pemahaman yang luas, usia yang panjang, ilmunya juga semakin luas. Wa illa laman ora sa'adahu, kalau memang Allah tidak memberikan kesempatan kita untuk memiliki ilmu yang banyak sampai seperti lautan, fakana mongko ono sapa muta'allim iku
qadistafada iku qadistafada mongko teman-teman amreh faidah sapa muta'allim minhu hale saking fan maing barang yatakhallasu kang bisa ucul sapa muta'allim bihi kelawan ma an urwatil jahli saking taline sifat bodoh bidzalikal ilmi kelawan mengkono-mengkono ilmu. Kalau Allah memberikan takdir kita memiliki ilmu yang dalam, ingatan yang kuat, maka gunakanlah ilmu-ilmu tersebut yang sudah lewat, jangan sampai dilupakan, tapi terus diingat-ingat, terus dimutolaah supaya ingat. Tapi kalau ternyata misalkan Allah tidak memberikan kita takdir untuk ingatan yang kuat, pengetahuan yang kuat, pengetahuan yang luas, maka ya sudah, kita belajar cukup untuk menghilangkan kebodohan saja. Dengan ilmu tersebut kita hilangkan kebodohan. Hanya itu, kalau kita bisa lakukannya hanya itu, ya lakukanlah. Wal ya'tani lan becik nemen-nemen nono sapa muta'alim. Min kulli fannin saking saben-saben pelajaran bil ahami kelawan fan kang luwih wigati. Kalau memang kita memiliki kesempatan untuk belajar, maka kita dahulukanlah ilmu yang menurut kita lebih penting untuk kita. Karena kita ini nggak ngerti apa-apa, maka biasanya ditentukan oleh guru kita, oh kamu lebih bagusnya belajar ini aja dulu. Atau oleh pondok ditentukan, makanya di pondok ini, di kita itu, ketika masuk itu ada tes dirosah, ada tes Quran ya. Karena itu supaya bisa menentukan kamu belajar lebih dulu apa. Kamu bagusnya diajarin apa dulu. Ya ini maksudnya. Yang menurut kamu, yang menurut pondok kamu lebih cocoknya ini, maka kamu akan masuk ke kelas A, kelas B, kelas 1, kelas 2, sifir, tsanawiyah, itu nanti akan ditentukan. Itu maksud dari bahwa kita menentukan mana yang lebih penting dulu menurut kita. Wala yaghfalu wala yaghfulu lan ora kena lali sapa muta'allim. Ini yang paling penting ini, wala yaghfulu lan ora kena lali sapa muta'allim anil amali saking ngamalake bihi kelawan fan. Kemudian setelah belajar, setelah pintar, maka amalkanlah apa yang telah dipelajari. Jangan lupa diamalkan, karena memang tujuan ilmu itu ya untuk diamalkan. Alladzi huwa kang utawi amal bih iku al maksudu kang den sejo bil ilmi kelawan ilmu, karena memang tujuannya ngaji ya untuk diamalkan. Tujuannya ilmu, belajar ilmu untuk diamalkan. Warabi'u utawi kang kaping papat iku ayyu sahiha yento benerake sapa muta'allim ma ing barang yaqra'uhu kang maca sapa muta'allim ing ma qabla hifdhihi ing dalam sadurunge ngapalake ing ma tashihan kelawan benerake jayyidan kang bagus imma ala syaikhi ana kalane ing atase guru au ala ghairihi utawa liyan ing atase liyane syekh mimman bayane saking wong yutskinuhu kang ngukuhake sapa man ing ma. Kemudian tata krama yang selanjutnya yang keempat, yakni seseorang itu ketika ingin menghafalkan sesuatu itu harus ditasheh dulu sesuatu tersebut. Kalau kita pengen menghafalkan sebuah pelajaran, maka pelajaran tersebut harus dikoreksi dulu. Benar atau salah, kalau ada yang salah dibenerin, kalau ada yang kurang jelas dijelasin. Ditasheh dulu. Siapa yang mentasheh? Yakni ada kalanya guru, ada kalanya kita meminta teman kita yang memang sudah faham, atau teman kita sudah hafal, sudah mentasheh tersebut kepada guru. Jadi ini benar gak tulisannya gini, ini saya mau menghafalkan ini, maka coba kiai leres nopo boten meketen, atau kepada teman coba benar gak begini bacaannya. Kalau sudah benar baru dihafalkan. Jangan sampai belum benar tulisannya nih, masih ada yang salah, entah harokatnya, entah tulisannya, entah hurufnya, terus kita hafalkan. Kenapa? Nggak boleh, karena kalau kita sudah hafal, ngebenerinnya susahnya luar biasa. Kita sudah hafal harokatnya kasroh, ternyata yang benar fathah. Itu untuk merubah hafalan kita, sulitnya luar biasa. Makanya sebelum dihafalkan ditasheh dulu, dibenerin dulu harokatnya, hurufnya, pemahamannya, kata-katanya, dibenerin dulu. Ada kalanya mentasheh tersebut di hadapan guru atau di hadapan teman yang sudah faham. Wa yahfadhuhu lan yento ngrekso wa yahfadhuhu lan yento ngapalake ing ma
ba'da dzalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono tashih hifdzon kelawan ngapalake muhakkaman kang den kukuhake thumma yukarriruhu mongko nuli bolan baleni sapa muta'allim ing ma thumma yukarriruhu mongko nuli bolan baleni sapa muta'allim ing ma ba'da hifdzihi ing dalam sakwise ngapalake ing ma takroro muadzibin kelawan koyo olehe bolan baleni wong kang netepi ing hifdzu. Kemudian ketika kita ini sudah hafal ngelotok di luar kepala, ketika kita deres itu jangan menyepelekan. Kita tetap menghafalkan apa yang sudah kita hafalkan tadi, apa yang sudah kita hafal, tetap kita hafalkan seakan-akan kita belum hafal. Contohnya misalkan ada metodenya seseorang ketika menghafalkan itu dibaca dulu 30 kali. Satu bait itu dibaca 30 kali. Sudah hafal, maka setelahnya 30 kali. Terus 5 bait. Lah kita melalar hafalan-hafalan sebelumnya itu jangan sepele atau jangan sekali-sekali. Tapi seperti halnya kita belum pernah menghafalkannya sama sekali. Seperti kita seakan-akan kita belum hafal. Kita ulang-ulang terus. Kita perlakukan hal yang sama seperti nazom yang belum kita hafalkan. Wala yahfadho lan yento ora kena ngapalake sapa muta'allim syai'an ing suwiji-wiji qabla tashihihi ing dalam sadurunge benerake ing syai' li'annahu krana sak temene hifdzu qabla tashih iku yuqi'u bisa nibaake apa syai' ing bisa nibaake iku yuqi'u bisa nibaake apa syai' qabla tashih gitu aja fit tahrifi ing dalem ngowahi lafaz. Karena tadi yang seperti saya sebutkan, ketika kita ini menghafalkan padahal apa yang kita hafalkan itu masih salah tulisannya atau harokatnya belum ditashih, maka kita ini akan terus-terusan salah menghafalnya, sulit untuk benerinnya. Tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Waqad taqaddamalan teman-teman wis dingin. Apa annal ilma satamani ilmu. Waqad taqaddamalan teman-teman dadi dingin atau wis dingin apa annal ilma satamani ilmu. Ikula yu'khadhu ora den alap apa ilmu minal kutubi saking piro-piro kitab. Fa innahu krana sak temene akhdhul ilmi minal kutub iku min adarril mafasidi setengah saking luwih olone luwih sasare piro-piro kerusakan. Tadi sudah dijelaskan kemarin bahwa kita ini jangan sampai ngaji hanya lewat buku tanpa adanya kiai atau guru. Hanya mengambilnya dari kitab saja. Karena itu min adarril mafasid. Karena itu adalah kerusakan yang paling menyesatkan. Ketika kita hanya belajar individu otodidak dari buku atau dari kitab. Wayam bagilan sayugyo opo ayyukhdiro yento nekaake sapa muta'allim indahu ing dalam sandinge muta'allim ad-dawata ing wadah mangsi wal qalama lan pulpen wasikina lan pisau. Kemudian kita juga harus menyediakan untuk diri kita sendiri yakni alat-alat tulis. Kalau zaman dulu ya ada pentul, ada pulpen, ada tintanya. Wadah tintanya, ada buku, kertas, penggaris dan yang lainnya, penghapus. Kalau zaman sekarang ya tip ek, pulpen. Kalau sekarang kan sudah tidak pakai pentul ya. Kalau di ploso maknani atau nulis tulisan kitab itu masih pakai pentul, pakai tinta itu yang tul itu masih pakai itu. Kalau sini enggak. Nah, kita sediakan semua atau pisau itu untuk apa namanya? Untuk pensil itulah. Untuk ngupas pensil atau untuk apa aja, serutan lah kalau zaman sekarang ya. Pokoknya alat-alat tulis, alat-alat kelengkapan kita untuk belajar. Supaya apa? Liyusliha drapon biso
matutake sapa muta'allim. Wayat bato lan drapon bisa melanggerake sapa muta'allim maing barang yusahihuhu kang benerake sapa muta'allim ing ma lughatan saking arah bahasane au i'raban utawa saking arah i'rabe atau lughatan apane lughatan bahasane wa i'raban lan i'rabe supaya kita bisa benerin apapun. Ketika salah ya dibeneri, kita punya pulpen, kita punya pena, kita punya buku supaya bisa belajar. Kemudian wal khamisu ayyubakira li sama'il ilmi la siyama al hadith intaha wallahu bisawab. Al-Fatihah.